wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Putri NIM 190413440082 dari kelas IPS 2019B. Di video ini saya akan mempraktekkan keterampilan menutup pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro. Nah, baiklah anak-anak, Ibu telah selesai menyampaikan materi pembelajaran hari ini tentang interaksi sosial, yaitu tentang definisi interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, cara terjadinya interaksi sosial, faktor pendorong dan bentuk interaksi sosial. Nah, sekarang adakah di antara kalian yang belum memahami materi yang baru saja Ibu sampaikan tadi? Kalau belum, silahkan untuk bertanya. Saya Bu. Ya. Tadi kan Ibu membahas tentang faktor-faktor mendorong interaksi sosial, di antaranya itu ada imitasi dan identifikasi. Nah, itu sama-sama meniru Bu. Apakah perbedaan antara dua faktor itu Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, betul yang kamu katakan, imitasi dan identifikasi itu sama-sama meniru. Nah, yang membedakan, kalau imitasi itu tindakan meniru sebagian dan sementara, sedangkan identifikasi itu tindakan meniru untuk menjadi sama. Nah, ulang lagi, kalau imitasi adalah tindakan meniru sebagian dan sementara, sedangkan identifikasi itu adalah tindakan meniru untuk menjadi sama. Contohnya kalau imitasi itu seperti ini. Ada seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, dia ingin menjadi dokter, suka dengan profesi dokter. Dia akan memakai jas agar seorang sama seperti dokter, dia akan pasti memakai jas dokter, ingin menjadi seperti dokter, tapi dia tidak meniru itu secara keseluruhan. Meniru orang yang ingin seperti dokter itu tidak. Jadi cuma profesinya saja. Nah, sedangkan identifikasi itu adalah meniru secara keseluruhan. Jadi seperti ini, saat kita mengidolakan seorang artis, kalau nggak gitu public figure, kita mengidolakan Najwa Shihab ya teman-teman. Kita mengidolakan Najwa Shihab, kita ingin terlihat sama seperti Najwa Shihab, dari model gaya rambut, gaya berpakaian, model bahasa. Bahkan kita ingin menganut aliran yang sama seperti yang dianut Najwa Shihab. Jadi meniru seperti ini. Apakah bisa dipahami? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Saya Baik, silakan bertanya. faktor-faktor pendorong interaksi sosial Bu. Perbedaan antara simpati dan Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jadi perbedaan antara simpati dan empati itu hanya terlihat. Maksudnya terlihat itu dalam tindakannya. Kalau simpati itu kita hanya merasakan saja, emosional saja. Kita hanya merasakan orang itu merasa sedih, kita ikut sedih, orang itu senang, kita ikut senang. Terus kalau empati itu kepedulian pada seseorang. Jadi kita merasakan, tapi kita juga memberikan kita juga memberikan tindakan langsung gitu. Seperti misalnya kita melihat, saat kita melihat seorang pengemis itu berpakaian lusuh, terus kulitnya hitam, tidak memakai alas kaki. Nah, di situ kita merasakan kasihan, dan kita tindakan langsung, implementasi langsung, tindakan langsung yang kita berikan untuk merasakan kesedihan yang dialami pengemis tersebut, yaitu dengan tindakan kita memberikan sedikit apa yang dikandung misalnya uang untuk pengemis tersebut. Nah, apakah bisa dipahami? Karena sudah menunjukkan kurang 5 menit lagi pulang ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan tentang materi pembelajaran yang disampaikan hari ini. Ada yang berani? Saya Bu. Ya, nanti Ibu kasih tambahan nilai. Silakan. Jadi definisi interaksi sosial yaitu hubungan dari yang dapat terjadi antara individu dengan individu maupun dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang terwujud karena adanya aksi dan reaksi. Ciri-ciri interaksi sosial
itu ada 4, yaitu adanya pelaku lebih dari 1, adanya timbal balik, adanya dimensi waktu, dan adanya tujuan tertentu. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terjadi secara primer dan sekunder. Faktor pendorong interaksi sosial diantaranya adalah imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial itu ada yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Nah, baik, terima kasih sudah berani menyampaikan kesimpulan. Jadi intinya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang interaksi sosial, sebenarnya interaksi sosial itu sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga manusia itu berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan masyarakat, dengan teman, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita lainnya, karena manusia perlu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi maka dapat dikatakan interaksi sosial akan terjadi selama hidup selamanya. Artinya manusia itu akan terus berinteraksi selama manusia masih tinggal dengan masyarakat. Nah, yang perlu digarisbawahi dari penyampaian materi ini tadi, perlu kalian ingat kalau interaksi sosial itu tidak akan terwujud jika tidak ada aksi dan reaksi. Ibu kira cukup untuk pembelajaran kita pada siang hari ini tentang interaksi sosial. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang lembaga sosial ya. Nah, ini buka bukunya halaman 147. Nah, ini kan ada evaluasi 1. Nah, itu dikerjakan ya sebagai tugas rumah, PR, pekerjaan rumah. Nah, itu akan Ibu bahas besok pada pertemuan minggu depan sebelum Ibu menyampaikan materi tentang lembaga sosial. Ditandai ya. Kalau sudah ditandai, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa memberikan berkah serta manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.